Setidak-tidaknya dalam 1,5 dasawarsa terakhir ada teori mengenai clash of civilization, perbenturan antara peradaban-peradaban. Dan belakangan ini berdasarkan teori itu, maka muncullah ada pandangan bahwa terjadi perbenturan peradaban antara Islam dan Barat. Teori ini memang pertama kali dikemukakan oleh seorang profesor guru besar di Harvard University yang belum lama ini meninggal, yaitu Samuel Huntington. Dalam bukunya yang diterbitkan dengan judul yang sama pada tahun 1996 itu, judulnya ya Clash of Civilization, yaitu perbenturan di antara peradaban-peradaban. Nah, di dalam hal ini yang dia maksudkan dengan perbenturan peradaban itu adalah terutama antara peradaban Islam dan Barat. Dan peradaban Islam itu pun juga sesungguhnya kalau kita lihat teori Samuel Huntington ini sesungguhnya memiliki banyak kelemahan ya. Karena sesungguhnya mendikotomikan antara Barat dengan Islam itu juga secara teoritis maupun juga substantif itu juga agak sulit sesungguhnya. Karena apa? Karena apa yang disebut sebagai Islam atau dunia Islam itu sebetulnya juga beragam. Ada yang misalnya pro Barat, kalau Barat kita sebut sebagai sebuah kelompok. Ada yang sangat pro Barat dan bahkan menjadi sekutu Barat. Taruhlah negara-negara, banyakkan negara Arab misalnya, Arab Saudi, negara-negara Teluk, Mesir dulu, itu semua adalah sekutu Barat. Nah, yang dimaksud oleh Samuel Huntington itu sesungguhnya konflik di antara, kalau mau disederhanakan, antara Iran dengan Amerika sesungguhnya ya. Karena yang konflik, yang benturan itu sesungguhnya adalah Iran melawan Amerika. Sejak revolusi Ayatullah Khomeini 1979 itu terjadi konflik gitu. Nah, Barat itu sendiri secara substantif juga sesungguhnya tidak sepenuhnya menjadi satu kutub atau blok yang monolitik. Karena di Barat sendiri, di Amerika, di Eropa misalnya, itu juga banyak orang Islam, kaum muslimin itu banyak gitu, memegang posisi-posisi mulai dari pekerja kasar sampai kepada pekerja di NASA misalnya, tenaga ahli di NASA. Begitu juga di Eropa ya, di banyak negara seperti di Jerman, Prancis, Inggris dan seterusnya. Dan lagi pula kita lihat sesungguhnya di Eropa khususnya itu banyak sekali peninggalan Islam, misalnya di Spanyol gitu kan. Dan bahkan menurut penelitian yang dilakukan oleh UNESCO dan PBB, sesungguhnya peradaban Barat itu bersumber dari 3 tradisi keagamaan. Tradisi agama Nabi Ibrahim, yaitu agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Muslim, gitu, agama Islam. Jadi 3 tradisi itu, dan oleh karena itu saya kira teori Clash of Civilization ini banyak kelemahannya, dan oleh karena itu saya kira kita tidak perlu mengikuti, apalagi kemudian mendikotomisasikan antara Islam dengan Barat, karena sekali lagi di negara-negara Muslim sendiri banyak mendapat manfaat dari Barat. Misalnya manfaat terutama itu adalah dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi hal-hal yang positif dari Barat saya kira kita bisa ambil. Kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologinya, kemajuan di dalam bidang katakanlah hal-hal yang ada dalam kehidupan sehari-hari, penataan kotanya, penegakan hukumnya, itu saya kira bisa kita jadikan sebagai, ya kalaupun tidak kita tiru, ya kita ambillah mana yang baik dari misalnya sistem pengelolaan kehidupan sehari-hari itu, misalnya juga dalam soal kebersihan misalnya, tata lingkungan misalnya, itu kan bisa kita belajar dari situ. Nah, sebaliknya saya kira dunia Barat juga bisa banyak belajar dari dunia Muslim. Hal-hal yang saya kira positif dari dunia Muslim itu bisa dipelajari. Tentu saja ini tidak mudah ya, karena Barat sendiri juga memiliki bias, memiliki prasangka-prasangka, dan kadang-kadang bahkan di kalangan masyarakat juga ada sikap yang bermusuhan terhadap Islam. Nah, saya kira ini tugas dari kita semua, dari masyarakat Muslim ini, untuk bisa memberikan perspektif yang benar mengenai Islam. Bahwa Islam itu sesungguhnya dalam banyak hal kompatibel, cocok dengan apa yang terjadi di dunia Barat, khususnya dalam hal ini adalah tadi yang sudah saya sebutkan, dalam bidang pengetahuan, dalam bidang sains, dalam bidang teknologi, dalam pengelolaan pemerintahan,
di dalam pengelolaan perkotaan dan lain sebagainya, dan bahkan dalam penyantunan sosial, welfare, penyantunan sosial misalnya, itu saya kira kita bisa belajar dari situ. Jadi oleh karena itu, apa yang disebut sebagai Clash of Civilization itu lebih merupakan teori yang kemudian memang kelihatannya seolah dirancang untuk membenturkan di antara Islam pada satu pihak, atau katakanlah dunia muslim pada satu pihak dengan dunia barat pada pihak yang lain. Padahal sungguhnya di antara dua kutub ini banyak sekali terjadi tukar-menukar peradaban, tukar-menukar pengetahuan, tukar-menukar berbagai aspek kehidupan lainnya.